Okay, saya sudah omong the AI sudah modality, multimodal, berapa banyak jenis inputs, and sudah omong tentang agentic AI bisa kerja dengan alat dan kerja bersama. Saya sudah omong tentang reasoning. Ada dua hal yang saya juga omong akan terjadi di tahun ini itu pasti. Yang pertama itu physicality. Dan physicality punya dua sisi. Physicality berarti dunia nyata. Apa terjadi kalau AI dimasukkan dalam otak ini ya, dibuang dan ditukar? Wah, itu tubuh yang biologis dan itu bisa sudah tahu. Itu sekarang punya AI di dalam dirinya. Dan persis sama, tapi gimana kalau punya robot yang sekarang cukup pintar dengan AI untuk belajar gerak, sudah dilatih jutaan kali di nama Omniverse atau Groot, atau ada berapa banyak cara untuk AI dilatih dalam natural learning for robotics. Dan sekarang kalau AI sudah dalam dunia yang nyata, itu satu. Kalau sudah ada robotics, dan kami baru Januari 4 ada CES. Itu kumpulan paling besar tentang electronics. Consumer electronics, computer electronics, ada 150 hampir 200 ribu orang di Las Vegas, ada 35 ribu exhibitors, ada 12 venue convention halls, dan semua itu yang terbesar. Dan salah satu keynote speaker di situ, itu Jason Huang daripada NVIDIA. Dan dia actually coba menjawab pertanyaan itu. Apa yang next? And next, itu physicality, robots, consumer robotics. Untuk business sudah ada robots yang special seperti warehouse, dan untuk industri dan mobil, otomatis. Tetapi robotics, itu sesuatu. Tapi juga AI yang mengerti dunia ini. Kalau ada gravity, kalau ada physical, saya tak bisa tahu A di dalam B karena. And so the rules of physics. And orang yang punya kebiasaan hidup tahu apa yang bisa, tidak bisa. Tapi karena AI tak punya physical presence, dia tidak mengerti physical world, dunia yang nyata. Sekarang AI sedang diajar untuk mengerti dunia yang nyata dengan pengalaman, oleh pengalaman. Robotics and physicality, understanding of the physical world, and AI yang bisa masuk dan jalan-jalan dan kerja dalam dunia ini. Itu salah satu perubahan yang akan sangat besar. Yang kedua, itu dari sisi models dan perkembangan. Sekarang AI sudah belajar bagaimana jalankan agentic. Apa arti itu? AI sudah belajar bagaimana jadi orang yang mengorkestrasi AI. Dulu saya mau bikin lagu untuk Suno, saya kepada ChatGPT, saya siapkan seterusnya, saya ke sini, saya mau grafik, dan saya bisa langkah per langkah dan gabung semuanya dan work smart, work together, and AI bisa. Sekarang AI bisa tak hanya cari tools, MCP, tidak hanya bisa mengerjakan, tapi cek hasilnya dan orchestrate proses. Apa hasil? Ada sekarang AI scientist, AI researcher, yang native, bukan manusia yang menolong. Dan itu diberi tugas, and itu akan sampai bisa bikin seluruh paper, thesis, kualitasnya yang diterima oleh jurnal dengan penemuan yang baru. Itu bisa new science. Itu juga dilakukan untuk new math. Tidak hanya cari sesuatu yang ada. Dan new science itu seperti apa? Itu sampai bisa mengatur laboratory, dan ada machine untuk campur-campur robotic, dan ada mesin yang lain untuk mengukur, dan dari hasil itu, dan so itu bisa seluruh proses, scientific process, sampai penulisan dan kasih hasil untuk itu dicetak. 100%. Ada juga satu yang lucu yang saya lihat kemarin, itu AI native personal assistant. Sorry, not personal assistant, chief of staff. Ada orang yang bikin chief of staff, itu posisi yang cukup bagus, yang tolong atur ya. Tapi itu AI native, apa artinya? 100% AI.
Itu bukan ada daging manusia apapun di dalamnya. Tetapi itu bisa belajar dan mengerti daripada orangnya, daripada jadwal, daripada undangan, daripada yang itu jadi tak hanya personal assistant, tapi jadi chief of staff karena orang ini mengatur berapa ratusan orang dan projects, project managers and so on, and dia punya 100% AI native chief of staff. Itu bisa orchestration, curation, itu bisa lakukan berapa banyak koordinasi antara AI yang lain. Wow. Ini sudah ada, dan saya bisa melanjutkan dengan cara itu, tetapi AI bukan assistant. Tidak hanya tool, tapi jadi partner. Ada orang yang omong juga tentang akan ada AI tidak hanya masuk business process, sekarang itu menjalankan seluruh business process, itu mengatur business process, itu pilih antara A, B, C, itu yang memutuskan strategi apa. Itu bisa baik, tetapi kalau di belakang ada sesuatu yang tidak benar, bahaya luar biasa. Dan bagaimana kalau AI, sudah masuk dalam business process, apakah itu akan ada di dalam church process, ministry process, missions process? Kalau AI sudah masuk dalam tingkat itu bisa jadi berkat luar biasa. Atau dengan orang yang salah motivasi, atau orang dengan cara yang salah, atau orang yang tujuan yang salah, mereka bisa lakukan hal yang Tidak baik. tidak baik. Harus punya hikmat, punya wisdom, punya discernment. Harus hati-hati karena AI bisa untuk baik, untuk God, atau itu bisa sangat gampang dipakai untuk yang lain. Ya. But jauh lebih hebat daripada dulu. Dan ini hanya awal. Nanti saya punya lebih banyak tentang AI 2026. Ya. Much more.